Hai semuanya, kembali lagi jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman semuanya sehat ya. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dari aku. Dan jangan lupa add IG aku di Maya Dama Main. Terima kasih banyak teman-teman dan selamat menonton. Video kali ini adalah video tentang food preparation. Ini aku beli sayuran dan daging secara online ya teman-teman dari kedai sayur. Dan beginilah yang aku lakukan ketika aku mau unboxing. Jadi aku pakai double masker dan juga aku pakai lagi face shield. Karena untuk saat ini aku belum divaksin sama sekali teman-teman, dan juga aku punya comorbid. Jadi aku punya penyakit kekentalan darah. Maka dari itu aku nggak bisa divaksin dan memang itu sangat rentan banget ya. Jadi inilah yang aku lakukan ketika aku mau unboxing paket. Nah memang walau terkesan lebay nih teman-teman, tapi memang lebih baik seperti ini untuk berjaga-jaga. Dan ini juga aku cuci tangannya berkali-kali ya teman-teman. Aku nggak pegang muka sama sekali walaupun ini tuh jadinya engap dan keringetan banget. Nggak kebayang rasanya teman-teman kalau jadi tim medis. Aduh ya ampun, dengan APD yang lengkap itu pasti rasanya sangat menyiksa banget ya. Kayak gini aja udah cukup menyiksa. Nah teman-teman, aku pesan sayurannya secara online dari kedai sayur. Semenjak bulan puasa itu memang jadinya full betul-betul kami pesen sayuran itu secara online ya. Jadi memang jarang banget ke pasar. Ke pasar biasanya cuma beli ayam aja teman-teman atau daging-dagingan. Tapi buat kali ini kami udah nggak pergi ke pasar lagi. Jadi semenjak PPKM sudah betul-betul nggak ke pasar dan semuanya yang kami butuhkan itu kami beli secara online. Karena kami juga tinggal di daerah yang zona merah dan kayaknya memang banyak banget yang saat ini zona merah ya. Depok itu juga termasuk daerah yang sangat banyak sekali yang terkena dampak dari COVID dan juga udah banyak banget zona merah terutama dekat daerah tempat aku tinggal. Jadi memang lebih baik seperti ini yang kita lakukan adalah membeli sayur-sayuran secara online. Sepertinya ini adalah cara yang paling teraman untuk saat ini ya teman-teman. Ya walaupun memang kalau kita bandingkan dengan harga di pasar atau di warung sayur memang lebih mahal sedikit, tetapi lebih safety ya menurut kami. Karena di warung sayur juga kami kan perlu jalan ke sana gitu ya, dan memang ada cukup banyak orang-orang yang sampai saat ini tuh masih belum sadar akan menjalankan protokol dengan baik, masih nggak pakai masker. Dan seperti itulah lingkungan tempat aku tinggal gitu ya, banyak yang nggak pakai masker, banyak yang masih berkeliaran di jalanan. Terus anak-anak juga bermain nggak pernah pakai masker hampir sepanjang hari. Betul-betul satu kondisi yang cukup menyedihkan ya buat bagi aku itu suatu hal yang sangat menyedihkan karena tingkat kesadarannya akan menjalankan protokol masih cukup rendah. Jadi saat ini memang ya hal terwaras yang bisa kita lakukan adalah tetap tinggal di rumah. Jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak, lebih baik jangan pergi keluar karena varian Delta ini betul-betul sangat parah ya. Oke teman-teman, seperti bisa dilihat ini aku tadi tidak hanya membeli sayur-sayuran tapi juga ada buah-buahan dan juga ada ikan serta ada ayam. Jadi kami untuk kali ini memang membeli semuanya yang kita butuhkan. Kalau biasanya yang namanya daging-dagingan gitu ya, kayak ayam, ikan, atau bakso seafood itu kami masih ke pasar. Tapi buat kali ini kami betul-betul nggak ke pasar lagi teman-teman. Kemudian cara aku untuk menyimpan ikannya itu tadi aku cuci gitu ya, lalu kita kucurkan dengan air perasan jeruk nipis, lalu aku taruh lagi
jeruk nipis yang sudah dipotong-potong, lalu itu kita masukkan ke dalam freezer, teman-teman. Nah, jadi seperti ini cara aku menyimpan ikan. Nah, kemudian ini aku beli ayam juga. Ayamnya aku beli ada yang bagian dada, ada juga ayam yang aku beli itu 1 ekor gitu ya. Jadi aku potong-potong, kemudian kita masukkan ke dalam kotak yang lebih kecil untuk dipakai ketika harian. Jadi kalau menyimpan daging ayam itu aku nggak satukan dalam satu wadah yang besar. Jadi kita pisahkan dalam wadah yang lebih kecil-kecil, kemudian nanti kalau mau dimasak kita keluarkan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi hanya yang kecil-kecil itu aja yang kita keluarkan untuk yang harian, nggak perlu kita keluarkan kemudian dimasukin lagi ke dalam kulkas. Karena kalau seperti itu nanti takutnya dagingnya malah jadi rusak gitu ya, karena sudah terkontaminasi dengan udara ruangan. Jadi seperti ini cara aku menyimpan daging ayam ya. Belanjaan kali ini mudah-mudahan cukup untuk 7-10 hari ke depan teman-teman. Jadi aku pengennya kalau misalkan udah agak deket-deket mau habis gitu, kalau dagingnya masih cukup ada, kita akan olah jadi nugget gitu ya, atau kita olah jadi kaki naga. Jadi bisa bertahan cukup agak lama dan bisa ngirit juga gitu kan. Next berikutnya teman-teman, ini aku sudah mau mulai food preparation untuk sayur-sayuran. Seperti biasa kalau mau food preparation untuk sayuran, pasti bagian wadahnya itu aku taruh dulu dengan kain microfiber. Nah, baru kemudian kita masukkan sayur-sayurannya ke dalam box. Dan sekali lagi aku bilang tidak harus Tupperware ya teman-teman, walaupun di sini aku pakai Tupperware. Teman-teman bisa pakai wadah apapun yang teman-teman punya. Yang penting wadahnya nanti itu kedap udara. Setelahnya, jangan lupa untuk ditutup lagi dengan kain microfiber, baru kemudian kita tutup dengan tutup dari wadahnya. Nah, penting banget untuk kita taruh lagi kain microfiber di bagian atas itu supaya nanti kalau misalkan kita taruh dalam kulkas, di wadahnya itu ada tetesan air, biasanya kan seperti itu ya. Dia tidak akan langsung mengenai sayurannya, jadi sayurannya nggak akan cepat busuk, tapi kena ke kain dulu. Dan karena ini adalah kain microfiber, pasti daya serapnya jadi lebih baik ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak punya, teman-teman bisa ganti pakai kertas atau pakai tisu yang bisa dicuci lagi ya teman-teman. Biasanya tisu untuk kompor sih setahu aku yang bisa dicuci lagi. Tetapi kalau menurut aku lebih baik teman-teman beli aja nih kain microfiber kayak punya aku. Ini harganya murah kok teman-teman. Sekarang ini harganya paling hanya sekitar 1.500-an lah per piece. Dan daya serapnya cukup baik ya, karena aku juga suka pakai untuk melap piring-piring. Kalau sehabis aku cuci piring gitu, aku pakai kain microfiber ini dan itu cepet banget keringnya karena daya serapnya cukup baik. Kemudian teman-teman, kalau untuk jagung itu pasti selalu aku kupas dulu ya teman-teman, baru kemudian kita simpan. Nah, ini karena nggak cukup jadi aku potong dulu, jadi kita pisahkan ke wadah lainnya. Nah, cara untuk kita mau konsumsinya itu aku biasanya menghabiskan sayuran yang hijau terlebih dahulu, baru kemudian sayuran yang lain seperti misalkan jagung, wortel gitu itu belakangan. Tapi kayak misalkan bayam, sawi, kangkung gitu ya, itu pasti akan kita konsumsi lebih dulu. Karena apa? Karena biasanya sayuran hijau itu lebih cepat rusak. Nah, jadi supaya tidak mubazir dan semuanya termakan, makanya aku biasanya masak sayuran hijau terlebih dahulu.
Kemudian ini aku mau memasukkan sawi. Nah, jangan lupa teman-teman, yang ikatan baik dari karet ataupun plastik sealernya itu jangan lupa untuk dibuang. Jadi itu tidak ikut kita simpan ya teman-teman, tapinya kita buang baru kemudian kita simpan. Jangan lupa juga kalau ada sayuran yang berwarna kuning itu jangan dimasukkan bareng-bareng karena nanti takutnya akan mempengaruhi sayuran yang lainnya atau daun yang lainnya, jadi cepat rusak dan juga jadi cepat kuning. Oke, next berikutnya ini aku mulai potong-potong bayam. Nah, ini kita potong-potong, nanti semuanya sayuran-sayuran hijau ini kita simpan tanpa satupun yang aku cuci ya teman-teman. Nanti ketika aku mau masak itu baru aku cuci. Biasanya aku rendam dulu. Atau kalau misalkan kita takut kayak ada ulet-uletnya gitu, biasanya suka ada di brokoli nih ya teman-teman. Aku biasanya rendam dulu dengan air garam, baru kemudian kita masak. Nah, jadi seperti itu caraku ya teman-teman. Nah, kalau ini kita potong-potong, jangan lupa sama nih seperti yang aku bilang tadi. Kalau ada sayuran yang kuning atau ada sayuran yang udah mulai jelek atau yang ada uletnya, jangan ikut dimasukin ya teman-teman, apalagi kalau ada uletnya. Nanti kaget-kaget tau-taunya ya sayurannya udah banyak yang kemakan deh sama ulet gitu. Lalu untuk sayur oyong, karena ini nggak cukup, aku potong dulu teman-teman. Tapi kalau kita udah potong seperti ini, teman-teman harus segera kita masak supaya dia nggak rusak ya. Next berikutnya ini aku mau potong-potong untuk sayur kangkung, sama seperti bayam yang tadi kita potong-potong, tapi kalau untuk kangkung biasanya bagian batangnya itu aku belah lagi. Supaya apa? Supaya kita tahu gitu ya kalau di bagian batangnya itu tidak ada binatang apapun dan juga dia dalam kondisi yang sudah bersih ketika kita simpan di dalam kulkas. Dan ini sayur-sayurannya sudah aku simpan di dalam kulkas ya teman-teman. Mari kita lanjut lagi untuk menyelesaikan yang tersisa. Di kali ini aku juga beli daun jeruk. Nah, kalau untuk daun jeruk, ini aku selalu taruh di bagian freezer ya teman-teman. Jadi biasanya aku taruh di dalam wadah seperti ini yang lebih kecil dan sesuai dengan banyaknya daun jeruk yang kita punya. Kemudian kita akan simpan di dalam freezer. Nah, dengan seperti ini biasanya daun jeruknya itu akan bertahan cukup lama dan juga bisa terpakai semuanya tanpa ada yang terbuang. Kalau untuk tomat, ini kita taruh di suhu ruang ya teman-teman. Aku beli ini karena aku mau pakai untuk buat jus. Jadi kita taruh aja di suhu ruang dan kita jus. Tapi karena saat ini kan karena lagi ada virus, jadi biasanya aku tuh kulitnya dikupas ya teman-teman. Nggak ada buah-buahan yang tidak aku kupas. Ya memang agak sayang sih, tapi mau bagaimana lagi. Jadi cara itulah yang kami lakukan untuk memproteksi diri kami. Kemudian ini aku mau merapihkan daun salam teman-teman. Ini daun salamnya banyak banget. Jujur aku nggak menyangka kalau sebanyak ini. Ya di satu sisi happy sih, di satu sisi banyak banget gitu ya yang harus dipotek-potekin. Dan ini dapat 2 kantong seperti ini teman-teman. Untuk daun salam sama seperti daun jeruk ya teman-teman, kita taruh di freezer, kemudian kalau mau dipakai baru dicuci sesuai dengan keperluan kita. Bawang bombay kita taruh di suhu ruang teman-teman, sama kayak bawang putih dan juga bawang merah. Lalu aku juga beli buah-buahan di sini teman-teman. Ini ada anggur, kita taruh dalam wadah, terus kemudian kita tutup ya teman-teman. Nah untuk kali ini aku beli daun bawang, ini agak kebanyakan ya teman-teman, kayaknya 2 kali ngeklik kemarin. Jadi dapetnya tuh banyak banget.
Nah, di sini aku nggak cuci teman-teman, tapi langsung aku potong-potong bagian yang kuning-kuningnya itu ya, dari daun bawangnya kita buang. Jadi kemudian habis itu langsung aku potong-potong sesuai dengan besaran wadah yang akan aku pakai untuk penyimpannya. Nah, jadi seperti ini ya, bisa dilihat banyak banget. Lalu kemudian ini kita taruh aja seperti itu teman-teman. Aku nggak cuci untuk kali ini, aku mau coba gitu ya. Biasanya sih aku cuci, tapi buat kali ini enggak. Karena ini juga udah agak malam ya, jadi sayur-sayuran dan buah-buahan ini datangnya tuh udah sore. Dan aku food prep sampai agak malam. Nah, ini beberapa hari kemudian, ini baru aku cuci, lalu aku potong-potong seperti ini untuk ditaruh di freezer, supaya dia lebih tahan lama. Nah, jadi kalau kita mau pakai, baru tinggal dikeluarkan deh teman-teman. Biasanya aku pakai untuk sup, atau masak tumisan apapun yang pakai daun bawang. Dan sekarang mari kita lihat, seperti inilah kondisi dari freezer aku. Jadi agak cukup mendingan daripada biasanya karena beli ayamnya agak berkurang. Lalu seperti ini juga bagian untuk chillernya teman-teman. Jadi seperti itu cara aku melakukan food preparation di saat PPKM ini. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah menonton hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Thank you for watching. See you next time. Bye.